Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Nah, di video kali ini kita baru saja kedatangan satu buah ponsel terbaru dari Vivo untuk kelas menengah ke bawah. Dan ponsel tersebut adalah Vivo Y75 5G. Ponsel ini dibanderol dengan harga kisaran 4 jutaan rupiah. Karena waktu saya pegang ini ponsel, Vivo Y75 5G belum resmi diluncurkan untuk pasar Indonesia. Pastinya kalian penasaran kan? Untuk apa saja spesifikasi hingga fitur-fitur unggulan yang dibawakan dari ponsel Vivo di rentang harga 4 jutaan rupiah. Mari langsung saja kita simak sama-sama videonya. Vivo Y53 5G ini pastinya penerus dari Vivo Y76 5G yang sudah diluncurkan untuk pasar Malaysia pada tahun lalu. Namun yang masuk di pasar Indonesia kayaknya untuk seri J yang teratas itu ya, kalau nggak salah Y53s, kalau nggak salah. Nah, kalau salah coba kalian tulis saja di kolom komentar. Untuk ponsel di rentang harga 4 jutaan rupiah, ponsel ini untuk tampilan boxnya masih menggunakan box warna putih dengan tampilan Vivo Y75 5G di bagian depannya. Kemudian di bagian samping kanan maupun samping kiri hanya terdapat logo Vivo. Kemudian di bagian belakang di sini ada keterangan 5G. Lalu ada 8GB plus 4GB extended RAM, kemudian ada triple kamera sebesar 50 megapiksel dan juga baterai besar dengan fitur pengisian cepat. Sedangkan isi dalam paket penjualan pada Vivo Y75 5G, di sini masih ada satu buah box lagi, yang isinya itu buku-buku panduan ataupun buku garansi seperti ini nih. Di packing rapi, ada plastiknya lagi. Kemudian kita masih mendapatkan softcase bawaan warna bening putih seperti ini. Kemudian kita mendapatkan satu buah ponsel dari Vivo Y75 5G dengan varian warna Glowing Galaxy. Dan untuk pilihan warnanya sendiri ini sebenarnya ada dua ya. Yang satunya itu warna hitam. Kemudian kita juga masih mendapatkan adapter charger dengan bodi yang kelihatan gede banget ya. Dan untuk kapasitas pengisian cepatnya ini sebesar 18 watt yang dihasilkan dari adapter charger bawaan Vivo Y75 5G. Dan pastinya di sini kita masih mendapatkan untuk kabel USB Type-C. Kemudian ada juga untuk SIM ejector. Selanjutnya kita bahas aja untuk tampilan desain yang dibawakan dari Vivo Y75 5G ini. Untuk tampilan desainnya, ponsel ini di bagian belakang masih memiliki bodi yang bisa kita bilang ciri khas dari ponsel Vivo lainnya ya. Karena untuk bagian belakangnya ini memang masih menggunakan bodi berbahan polikarbonat atau plastik dengan finishing gradasi warna seperti ini nih. Kemudian di bagian atasnya di sini ada 3 kamera dengan susunan yang bisa kita bilang mirip banget dengan render dari Realme 9 Pro yang selalu kita bahas beberapa minggu ini. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada keterangan triple kamera. Kemudian di bagian bodi samping kanan di sini terdapat 2 tombol, di mana untuk tombol tersebut adalah tombol volume dan juga tombol power yang sekaligus bisa kita gunakan sebagai sensor stick jari. Dan untuk tombol powernya ini nggak terlalu menonjol banget seperti seperti tombol volumenya ini nih. Kemudian di bagian atas di sini terdapat lubang mikrofon. Kemudian ada juga untuk lubang SIM tray yang masih bisa menampung dual SIM card plus 1 slot kartu memori hingga 1 tera. Sedangkan di bagian sisi kiri di sini polos nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawah di sini ada lubang speaker, port USB Type-C, kemudian ada lubang mikrofon dan juga jack audio 3,5 mm. Kemudian untuk tampilan depannya pada Vivo Y75 5G ini masih bertahan dengan desain-desain yang banyak sekali dikeluhkan untuk akhir-akhir inilah. Termasuk saya sendiri yang mengeluhkan untuk tampilan desain di bagian depan ya. Karena untuk Vivo V23 5G kemarin, ponsel tersebut memiliki tampilan notch dan untuk Vivo V23e memiliki tampilan layar waterdrop. Dan ini untuk Vivo Y75 5G di rentang harga 4 jutaan masih menggunakan tampilan layar waterdrop seperti ini nih. Pastinya tampilan tersebut cukup mengganggu untuk sebagian orang sih. Namun buat kalian para pengguna Vivo pastinya hal tersebut nggak terlalu bermasalah. Kemudian untuk pegangannya Vivo Y75 5G ini enak banget karena ponsel ini masih tergolong tipis sebenarnya sih. Namun tipisnya kalau dilihat dari samping seperti ini. Nah, cuman yang paling saya sayangkan untuk bodi bagian belakangnya ini nih. Ini terasa kopong banget di bagian bawah kamera atau pada bagian baterai. Namun wajar aja sih kalau ponsel ini kelihatan cukup tebal karena untuk kapasitas baterai yang dimiliki pada Vivo Y75 5G ini memiliki baterai dengan kapasitas hingga 5000 mAh. Untuk konsumsi baterai pada Vivo Y75 5G ini menurut saya awet banget.
Karena kalau saya pakai untuk bermain game PUBG Mobile selama 1 jam itu hanya berkurang sebesar 12% saja. Kemudian Mobile Legends selama 1 jam hanya berkurang 8%. Nonton YouTube 1 jam ada di kisaran 5% kurang lebih untuk kapasitas baterai yang berkurang. Hanya saja yang disayangkan pada J75 5G ini untuk fitur pengisian cepatnya hanya 18 Watt saja. Jadi untuk pengecasannya itu masih agak lama, kurang lebih ada di kisaran 1 jam nyampe 1,5 jam, dan itu tergantung untuk berapa persentase baterai yang ada pada ponsel yang kalian gunakan ini. Kemudian untuk layarnya, meskipun ponsel ini menggunakan layar berpanelkan IPS LCD, namun untuk warna yang dihasilkan itu enak banget. Dan menurut saya untuk layar IPS yang dipakai pada Vivo Y75 5G ini emang berbeda dengan layar IPS dari ponsel brand-brand lain. Karena untuk layar yang digunakan pada Vivo Y75 5G, ponsel ini sudah memiliki color gamut P3 hingga 96% NTSC. Kemudian layar ini juga memiliki saturasi warna tinggi. Jadi ketika kita sedang browsing-browsing ataupun ketika nonton video, ponsel ini nyaman banget untuk kita gunakan. Hanya saja yang disayangkan pada Vivo Y75 5G, ponsel ini hanya memiliki refresh rate 60Hz saja. Dan itu refresh rate standar, dan kemungkinan besar masih sangat dipertimbangkan buat kalian yang spesifik dalam mencari ponsel. Karena untuk ponsel dengan rentang harga 2-3 jutaan aja sekarang ini udah ngetren pakai 90Hz. Kemudian kita bahas untuk urusan performa pada Vivo Y75 5G. Ponsel ini hadir dengan chipset dari MediaTek Dimensity 700. Dan ini chipset dipakai dari brand sebelah itu hanya dibanderol dengan harga 2 jutaan rupiah saja. Kemudian chipset tersebut dipadukan dengan RAM sebesar 8GB serta memiliki penyimpanan memori internal hingga 128GB. Bahkan bisa kita tambahkan lagi dengan extended RAM hingga 4GB dan bisa kita tambahkan lagi dengan slot kartu memori eksternal hingga 1TB. Untuk kelebihan yang dimiliki dari Vivo Y75 5G ini menurut saya dibandingkan ponsel dengan Dimensity yang dibanderol dengan harga 2 jutaan atau 3 jutaan rupiah, salah satunya pada bagian belakang ponsel ini sudah ada fitur NFC multifungsi dengan triple kamera di bagian belakang dan memiliki resolusi kamera utama sebesar 50MP plus 2MP untuk lensa makro serta 2MP untuk lensa depth sensor. Kemudian untuk resolusi selfie kamera, ponsel ini ngandelin resolusi sebesar 16MP. Dan memang untuk hasil kamera yang dapetin dari Vivo ini mantep banget. Ditambah lagi ada banyak sekali fitur-fitur maupun efek yang dibawakan dari Vivo Y75 5G. Ini kamera depan dari Vivo Y75 5G. Untuk hasil warna, gambar maupun pencahayaan gimana di malam hari. Kemudian fitur lain yang paling saya suka pada Vivo Y75 5G, ponsel ini bisa kalian atur sendiri untuk animasi ketika kalian sedang mencharger ponsel dari Vivo Y75 5G ini atau sedang kalian hubungkan pada kabel USB. Kalian tinggal pilih pada pengaturan di sini untuk tampilan animasi yang mau ditampilin, kalian tinggal pilih sendiri. Di situ ada cukup banyak banget karena ada 5 lebih ya untuk animasi yang ada pada Vivo Y75 5G ini. Sedangkan untuk kesimpulan dari Vivo Y75 5G ini, kalau beneran harganya nanti di 4 atau 4,2 jutaan, pasnya ponsel ini punya harga maupun spesifikasi yang overpriced ya. Jadi untuk spesifikasi tersebut pada ponsel umumnya kan dibanderol dengan harga 2 jutaan sampai 3 jutaan rupiah. Namun kalau harganya nggak nyampe 4 jutaan atau masih ada 3 jutaan, pasnya ponsel ini masih bisa memikat untuk para pengguna Vivo lainnya. Namun buat kalian yang sebelumnya belum pernah pakai ponsel Vivo, pastinya kalian akan berpikir 2 kali untuk pindah ke ponsel Vivo Y75 5G ini. Coba kalian tulis saja pendapat kalian di kolom komentar, dan ikuti terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe maupun tombol like jika kalian suka atau tombol dislike jika kalian nggak suka. Nah, sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.